Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bimo Dwi Utomo, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Nganjuk, dari SDN Negeri 5 Warujayeng. Hari ini saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik bersama rekan saya, yaitu Selamat siang semuanya, saya Sri Sukesi Andayani. Saat ini mengajar di kelas 4 dan merupakan satu rekan kerja dengan Bapak Bimo Dwi Utomo di SD Negeri 5 Warujayeng. Oke, baik, kami akan mulai percakapan praobservasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bimo. Bagaimana kabar Bu Sri hari ini? Alhamdulillah sangat luar biasa. Alhamdulillah. Tetap semangat. Alhamdulillah sangat baik dan luar biasa Bu Sri ya. Hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Bu Sri ya. Iya, Pak Bimo. Sebelum nantinya saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Bu Sri lakukan di dalam kelas ataupun sebelum saya melakukan kegiatan supervisi kelas. Iya, Pak Bimo. Adapun tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Sri. Dan kenapa kita melakukan percakapan praobservasi adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Bu Sri melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Dan ada beberapa pertanyaan ya Bu Sri ya, yang akan saya sampaikan pada Bu Sri. Yang pertama, berkaitan dengan tujuan, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai sama Bu Sri? Ya, Pak Bimo, berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah saya tuliskan, nanti ada dua, Pak Bimo, yaitu yang pertama siswa dapat hidup dan juga siswa mampu untuk menguraikan fungsi dari tubuh tumbuhan tersebut, Pak Bimo. Jadi ada dua tujuan ya Bu Sri ya yang Iya, Pak Bimo. ingin dicapai sama Bu Sri. Lalu bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bu Sri capai atau ingin Bu Sri lakukan observasi? Ya, untuk area pengembangan nanti saya menggunakan 3, Pak Bimo, yaitu pertama sikap, kemudian pengetahuan, dan yang terakhir yaitu keterampilan, Pak Bimo. Nah, yang pertama sikap, yaitu nanti saya akan mengobservasi terhadap sikap murid saat melakukan diskusi dan juga presentasi. Dan yang kedua yaitu pengetahuan, di mana murid dapat menunjukkan seberapa jauh pengetahuan tentang pemahaman murid tersebut setelah saya mengajarkan atau memberikan materi mengenai bagian tubuh tumbuhan tersebut. Dan yang terakhir yaitu keterampilan. Nanti dari aspek ini saya akan melihat dari cara siswa dalam mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Seperti itu, Pak Bimo. Ya, jadi area pengembangan yang ingin dicapai Bu Sri adalah bagian aspek sikap, Ya, aspek keterampilan, dan Betul. aspek pengetahuan ya Bu Sri ya. ya tepat sekali, Pak Bimo. Nah, sekarang saya ingin tahu Bu Sri, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bu Sri terapkan di dalam kelas. Mungkin dari strategi pembelajarannya ataupun dari segi metode pembelajarannya. Iya, Pak Bimo. Untuk strategi sendiri, Pak Bimo, saya rencananya akan menggunakan problem based learning atau biasa disebut dengan PBL, ya, di mana menggunakan pendekatan saintifik. Dan pendekatan saintifik ini saya akan memantik siswa dengan beberapa pertanyaan memantik dan diharapkan siswa ini nanti dapat memecahkan sendiri
mempelajari jawaban-jawaban tersebut Pak Bimo. Kemudian yang berikutnya yaitu tentang tentang metodenya. Saya menggunakan metode diskusi dan juga kelompok, di mana siswa nanti akan berdiskusi bersama kelompoknya masing-masing serta tanya jawab tentunya. Di sini saya harapkan tanya jawab ini dapat berjalan dengan aktif antara satu individu dengan individu yang lain, dan di sini saya juga menginginkan atau berharap nanti siswa itu bisa menjadi student center Pak Bimo. Iya, pembelajaran. Ya, tepat sekali. Seperti pembelajaran ini kan di era abad 21 kita harapkan kan memang seperti itu ya Pak Bimo ya. Di pembelajaran abad 21. Nah, jadi proses pembelajaran yang akan Busri terapkan dalam kelas nanti adalah dengan menggunakan pembelajaran yang berbasis masalah atau problem based learning ya, Pak Bimo. Serta menggunakan metode diskusi, kelompok, tanya jawab serta penugasan ya Gus ya. Pak Bimo. Sehingga dari situ nanti diharapkan menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau study center ya. Nah, sekarang Busri, bagaimana dengan media pembelajaran yang Busri gunakan dalam kelas nanti? Untuk media sendiri saya berencana akan membuat sebuah gambar atau melukiskan sebuah gambar di papan. Kemudian saya juga akan memberikan lembar kerja siswa atau LKPD. Nah, baik Busri, kira-kira nih Busri ya, kapan nih kira-kira Busri akan melakukan pembelajaran tersebut? Di hari apa? Di kelas berapa? Juga di jam berapa Busri nanti? Ya, untuk rencananya Pak Bimo, saya nanti akan melakukan praktek mengajar di hari Kamis tanggal 25 Mei tahun 2023 di jam pertama yaitu jam 07.00. Baik Busri, jadi nanti di hari Kamis tanggal 25 nanti saya akan datang ke kelas 4 untuk melaksanakan supervisi kelas. Jadi nanti Busri tidak usah takut, tidak usah bimbang, tidak usah gugup, kita berjalan padanya. Di situ nanti saya hanya akan melakukan observasi dan akan membantu Busri untuk menjalankan pembelajaran dengan semaksimal mungkin. Nah, nanti setelah kita melakukan observasi pembelajaran dalam kelas, nanti kita akan mengadakan percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktek saya yaitu Bu Nurul Aini. Kira-kira seperti itu Busri yang akan kita lakukan dari kami nanti. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang bisa Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini Busri? Dari diskusi percakapan kita hari ini Pak Bimo, saya mendapatkan banyak gambaran mengenai hal-hal apa saja yang bisa saya lakukan pada saat nanti observasi pembelajaran di dalam kelas Pak Bimo. Baik Busri, terima kasih Busri atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya dengan kegiatan praobservasi ini. Sampai ketemu lagi di hari Kamis di kegiatan observasi dan pasca observasi. Baik Pak Bimo, sampai jumpa di hari Kamis. Semoga kegiatan pembelajaran nanti berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih. Itu tadi kami sudah melakukan percakapan praobservasi dalam kelas. Kita akan melanjutkan kegiatan di hari Kamis. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Fine, thank you. Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di hari Kamis tanggal 25 Mei tahun 2023. Anak-anak sehat semua? Adakah teman kalian yang tidak masuk hari ini? Ada yang tahu tidak kemana Rehan tidak masuk ya? Tidak tahu? Baik, nanti ibu akan coba tanya ini ada di rumah. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelas silakan dipimpin temannya untuk berdoa.
Siap gerak doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Siap gerak, jadi gerak. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam burung Garuda ada 5. 1 bintang, 2 teras, 3 pohon beringin, 4 kepala keledai, 5 padi dan alas. Setelah Pancasila, seperti biasa kita menyanyikan lagu-lagu wajib atau lagu nasional. Hari ini jadwal kita menyanyikan lagu apa ya? Oke, bagaimana posisi kita ketika menyanyikan lagu kebangsaan? Lagu nasional. Berdiri. Berarti kita berdiri lagi ya Mas Bapak ya. Silakan berdiri temannya. Siap gerak, jadi gerak. Satu. 1, 2, 3. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama kita berjumpa dengan damai. Sepakat telah menjadi lautan api, mari pun kembali. Lanjut Mas Bapak. Terima kasih. Nah, dengan kita menyanyikan lagu nasional yang bersemangat, temponya, perasaan kalian bagaimana? Ya, harus semangat karena kita akan mengawali pembelajaran hari ini. Dimulai dengan perasaan yang bahagia, bersemangat ya. Masih semangat? Semangat. Iya. Anak-anak, ibu mau bertanya ya. Adakah kalian di sini yang suka makan buah wortel? Ya, banyak yang suka. Biasanya dimakan langsung atau dibuat jus? Dimasak. Apa? Wortelnya suka dimasak apa? Wow. Bintang. Suka di jus apa di sayur? Di sayur apa? Sayur bening. Pomo. Suka di jus apa di sayur? Di sayur apa? Sayur bening. Nah, sebelum kita mengolah sayuran wortel itu atau buah wortel, kira-kira bagian tubuh apa dari wortel yang dikonsumsi ya? Wortel punya mata? Buahnya apa? Buahnya atau bagian yang lain? Buahnya. Wortel itu tumbuhnya di mana? Di tanah. Di tanah. Di bawah tanah itu kita sebut dengan akarnya. Berarti apa itu? Umbinya. Wortel
itu hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan materi yaitu mengenal atau mengenali bagian tubuh serta fungsinya. Siap ya belajar hari ini ya? Oke, kita mulai. Sekarang Ibu akan menggambar. Nah, saja ini pohon yang sangat indah. Ini adalah gambar sebuah pohon. Gambar sebuah pohon. Dari ke-16 siswa di kelas 4, siapa yang berani untuk tampil ke depan menyebutkan bagian-bagian dari pohon ini apa saja? Ya, tunjuk jari. Jangan malu-malu. Ayo. Loh. Kenapa dia? Ayo, kenapa dia? Malu, kenapa harus malu? Jangan malu, ayo. Ayo. Mas Ilham, silakan. Tidak apa-apa. Anak hebat itu tidak takut salah. Karena dari kesalahan itu kita bisa tahu mana yang seharusnya kita koreksi. Ya, terus berani tampil. Ya, silakan Mas Nova. Tepuk tangan untuk Mas Nova. Dimulai dari bagian paling atas. Lanjut. Daun. Ya. Nah, lanjut. Ada yang mau menambahkan?
Ya? Ada yang ingin menambahkan? Apa? Siapa lagi? Ya, Mas Ilham. Terima kasih Mbak Momo. Beri tepuk tangan untuk Mbak Momo. Mas Ilham ingin menambahkan yang bagian apa? Hah? Atau? Ada yang ingin menambahkan lagi? Sudah cukup? Sudah cukup? Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Mas Ilham. Coba ibu bagikan tumbuhan ini. Sama seperti halnya dengan manusia. Apakah tumbuhan itu memerlukan makanan? Ya. Yang keras? Oh, iya. Bagaimana tumbuhan ini memperoleh makanan? Dengan cara mencari. Disiram. Menggunakan apa, Mas? Menggunakan air. Ada tambahan yang lain? Betul sekali. Mas Ilham. Diberikan pupuk. Ada yang lain? Yang paling penting apa ya kira-kira ya kalau tanaman itu ya? Agar bisa memasak makanannya sendiri, diperlukan apa? Mas, lembaga sinar matahari. Dengan bantuan sinar matahari, maka tumbuhan ini dapat memasak makanannya sendiri lewat fotosintesis yang dilakukan oleh bagian tumbuhan apa? Daun. Jadi fotosintesis dilakukan oleh bagian tumbuhan bernama daun. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas? Kemudian ibu juga mau bertanya lagi. Dari bagian tubuh tumbuhan ini, manakah bagian tumbuhan yang berfungsi mempertahankan kelestarian jenisnya? Apakah akar? Apakah buah yang di dalamnya ada biji? Apakah rantainya? Apakah batangnya? Ya, jika tumbuhan ini mempunyai buah, di dalamnya ada biji, kemudian ada bunga, ada daun, bagian mana yang berfungsi untuk menjaga kelestarian jenis dari tumbuhan tersebut? Lupa. Bagian apa? Mas Nova? Biji buah. Beri tepuk tangan untuk Mas Nova. Ya kan? Biji buah itu nanti kalau kita tanam akan menghasilkan tanaman lagi atau tanaman baru. Berarti setiap bagian tumbuh-tumbuhan ini mempunyai fungsi yang berbeda. Seperti tadi daun fungsinya apa? Makanan dari tumbuhan tersebut dengan bantuan. Kemudian fungsi dari biji tadi untuk melestarikan tumbuhan, jenis tumbuhannya. Fungsi dari daun sudah. Kemudian fungsi dari batang untuk memperkuat apa? Untuk kenapa dia? Fungsi dari batang apa? Empat. Ting 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 ting. Tempat untuk
Tempat untuk apa? Tempat untuk tempat mengedarkan mineral ke cabang-cabang atau ke ranting-ranting. Betul apa betul? Betul apa betul? Kemudian fungsi dari akar memperkuat tanaman untuk hidup berdiri. Kemudian ada lagi apa lagi? Itu tunjuk jari coba. Kelompoknya Yuyun. Apa lagi? Menyerap sari-sari jadi sini ada yang ditanyakan. Sudah? Sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas? Baik, untuk berikutnya Ibu akan membagikan LKPD. Baik, LKPD gambar kerja peserta didik, gambar kerja peserta didik yang akan kalian diskusikan bersama dengan kelompoknya masing-masing. Ini ada 3 kelompok, berarti ini akan ada 3 LKPD. Akan dibagi 2. Siapkan alat tulis dan buku tema untuk referensi bacaan. 3. Kerjakan LKPD sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. 4. Apabila ada yang kurang dipahami, tanyakan pada guru. Siap, terima kasih Mas Arya. Kemudian nomor dari Najila, silakan dibaca untuk petunjuk berikutnya. Langkah-langkah. Kegiatan pertama yang kalian lakukan yaitu mengisikan nama kelompok dan nama anggota kelompok pada kolom yang sudah disediakan. Silakan dilakukan mulai dari sekarang. Jangan bergantian. Silakan ditulis dulu. Nama kelompok, nama anggota kelompok, nama kelompok. Karena kita pembahasannya hari ini adalah tentang bagian tubuh tumbuhan, maka nama kelompok lebih baiknya bagaimana kalau menggunakan nama bagian tumbuhan. Setuju? Setuju ya. Dari Mbak Ajila, bunga. Dari kelompok Mbak Dea, daun. Dari kelompok Mas Ilham, buah. Oke, silakan ditulis nama kelompoknya masing-masing. Yuk, silakan bekerja sama. Kita harus membuat kesepakatan terlebih dahulu, ya. Dalam mengerjakan LKPD ini, kita
Baik, sesuai kesepakatan kita tadi yaitu waktunya adalah 15 menit. Sudah selesai semua tentunya ya. Untuk kelompok pertama yang akan mempresentasikan hasil pekerjaan bersama kelompoknya, kelompok berapa? Kelompok mana? Tunjuk jari. Ya, silakan kelompok 2. Diwakili dengan 2 anggota kelompok. Silakan. Dibacakan dulu nama kelompok, nama anggota kelompok, kemudian hasil kalian mengerjakan LKPD. Ya, yang keras. Nama kelompok 2. Nama anggota kelompok 1. Naufal 2. Ilham 3. Fidan 4. Arya 5. Alfian 6. Irfan. Baik. Dari kelompok 2 tadi mengidentifikasi gambar dari tanaman apa? Pisang. Silakan dibuka hasil pengerjaan dari menyebutkan bagian-bagian tubuh pohon pisang. Silakan. Pohon pisang. Bagian tubuh tumbuhan. 1. Akar ada. 2. Batang ada. 3. Daun ada. 4. Bunga ada. 5. Buah ada. 6. Biji ada. Ya, stop dulu. Bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman yang lain sependapat dengan kelompok 2? Pohon pisang tadi terdapat bagian tumbuh-tumbuhan, ada akar, kemudian batang, kemudian daun, bunga, buah, biji. Sepakat semuanya? Sepakat? Adakah bagian tumbuhan yang lain? Jawab yang kencang. Tidak? Kenapa tidak semangat? Tepuk semangat. 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 Sudah semangat? Sudah sepakat dengan jawaban dari kelompok 2? Silakan dibacakan fungsinya. Fungsi bagian tumbuh-tumbuhan. Akar untuk menyerap mineral. Batang untuk menyediakan sari-sari mineral. Daun untuk membantu proses memasak makanan. Bunga alat reproduksi tumbuhan. Buah dapat dikonsumsi manusia. Biji untuk menjaga kelestariannya. Kalian Tumbuhan. Bagian dari tumbuhan yang berfungsi untuk menjaga kelestariannya adalah biji. Bagaimana kelompok yang lain? Ada yang ingin ditambahkan dari kelompok 2? Sudah cukup? Sudah cukup? Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok daun. Persilakan 2 perwakilan dari kelompoknya. Beri semangat untuk Mbak Dia dan Mbak Bintang.
3, daun, 4, bunga, 5, buah, 6, biji. Ya, baca dulu. Akar ada, kemudian Batang ada, daun ada, bunga tidak ada, buah ada, biji tidak ada. silakan dibagikan langsung fungsinya juga. Fungsi bagian tubuh tumbuhan akan untuk menyerap mineral, batang untuk mengajar sari-sari mineral, daun untuk sumber fotosintesis atau untuk memasak makanannya, buah untuk dimasak atau dimakan. Ya. Bagaimana untuk teman-teman dari kelompok lain? Apakah sepakat dengan jawaban atau identifikasi dari kelompok daun? Sepakat. Ada yang ingin ditambahkan? Ya, sudah cukup? Beri tepuk tangan untuk Mbak Dian dan kelompok terakhir. Siapa yang akan mewakili? Silakan. Baca yang kencang. Baca nama kelompok dan nama anggotanya terlebih dahulu. Nama kelompok. Nama anggota kelompok. 1 Lilin, 2 Enda, 3 Arum, 4 Rara, 5 Zulan. Dari kelompok bunga tadi mengidentifikasi gambar dari tanaman apa? Ada. Silakan dibacakan hasil identifikasinya. Bagian tubuh tumbuhan. Nama tumbuhan mangga. Bagian tubuh tumbuhan. 1 akar ada, 2 3 daun, 4 buah, 5 buah, 6 biji. Fungsinya sudah. Akar ada. Batang ada, daun ada, bunga ada, buah ada, biji ada. Baik, kemudian bacakan fungsinya. Si bagian tumbuhan. Akar untuk menyerap mineral, batang untuk menyerap sari-sari mineral, daun untuk fotosintesis atau untuk memasak makanannya. Nah, alat reproduksi tumbuhan. Buah dapat dikonsumsi oleh manusia, biji untuk memberi kolor. Baik, untuk teman-teman dari kelompok lain, adakah pendapat dari teman-teman yang lain? Sudah sepakat? Bagian tumbuh-tumbuhan dari pohon mangga tadi ada apa saja? Akar, batang, daun, biji. Sepakat semua ya? Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok bunga. Baik anak-anak, dari sini adakah yang ingin kalian tanyakan? Adakah yang ingin kalian tanyakan? Sudah cukup jelas semuanya? Jika sudah cukup jelas, kali ini Ibu akan membagikan soal evaluasi. Soal evaluasi ini dikerjakan tiap individu atau satu anak mengerjakan satu lembar soal. Soalnya ada 5 pilihan ganda, kemudian ada 3 isian pendek, dan ada 2 soal jawaban uraian. Jumlah soalnya semua berjumlah 10 soal. Sudah siap mengerjakan soal evaluasi? Sudah. Siap. Baik, akan Ibu bagikan satu persatu.
Jadi hari ini kalian sudah belajar tentang apa? Tumbuh-tumbuhan. Apa? Tumbuh-tumbuhan apa? Apa ya tumbuhan yang kita pelajari hari ini? Tumbuh-tumbuhan. Bagian tumbuh-tumbuhan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Antara lain apa fungsinya untuk? Batang fungsinya untuk mengedarkan daun, ranting. Yang lain kemudian bunga fungsinya untuk produksi bunga. Daun fungsinya untuk membantu proses fotosintesis, kemudian memasak makanannya sendiri, kemudian ada apa lagi? Buah, di dalam buah ada biji, bijinya berfungsi untuk melestarikan jenis tumbuhan baru. Sudah cukup ya sampai di sini ya. Untuk kegiatan selanjutnya kita akan belajar materi berikutnya, yaitu kita akan belajar tentang memanfaatkan bagian dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya dari pemanfaatan tumbuh-tumbuhan ini, buahnya dapat kita manfaatkan menjadi makanan, dibuat sirup. Kemudian daunnya bisa kita manfaatkan juga menjadi pembungkus makanan. Batangnya kita manfaatkan menjadi kayu bakar boleh dan sebagainya. Itu semua akan kita bahas di pembelajaran berikutnya atau selanjutnya. Alhamdulillah kegiatan kita hari ini sudah selesai. Ibu harap apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu baru, bisa menjadi pengetahuan baru untuk kita semua. Ya, jangan lupa untuk tetap melestarikan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekeliling kita. Dari sini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bu Sri, hari ini Bu Sri sudah melaksanakan kegiatan mengajar. Kira-kira bagaimana pendapat Bu Sri setelah menyajikan materi pelajaran tadi? Alhamdulillah Pak Bimo, kegiatan pembelajaran saya hari ini berjalan dengan lancar. Namun menurut saya ketika pembelajaran tadi ada beberapa siswa yang sepertinya itu masih kurang semangat Pak Bimo. Yaitu ketika saya memberikan tugas itu masih tampak kebingungan dan kurang interaksi antara satu teman dengan teman yang lain dalam satu kelompok. Oh betul. Kira-kira kalau boleh tahu Bu ya, apa yang menghambat anak-anak sehingga anak-anak masih kebingungan materi yang disampaikan Bu Sri tadi? Kalau menurut saya Pak Bimo, mungkin kurangnya media yang saya gunakan dalam pembelajaran. Kurangnya media dalam artian di sini saya tidak menggunakan media konkret, sehingga siswa hanya berangan-angan melihat dari gambar saja, seperti itu Pak Bimo. Contohnya seperti apa? Oh ya, contohnya seperti ini Pak Bimo. Saya tadi menjelaskan tentang bagian tumbuh-tumbuhan. Saya hanya menggunakan gambar, seharusnya menurut saya menggunakan media konkret tanaman asli seperti itu. Kemudian, benda nyata. Kemudian dalam kelompok juga seperti itu tadi waktu mengerjakan LKPD kelompok. Saya hanya memfasilitasi siswa dengan menggunakan gambar Pak Bimo. Jadi kurang sekali, kurang menarik untuk siswa. Nah, betul sekali Pak Bimo. Jadinya seperti interaksi juga dalam kelompok itu kurang maksimal. Nah, setelah Bu Sri tadi mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam pembelajaran, kira-kira
rencana aksi tindak lanjut dan area pengembangan yang akan dioptimalkan Bu Sri dalam pembelajaran nanti apa? Rencana saya Pak Bimo untuk kegiatan rencana aksi berikutnya, saya akan menggunakan media PPT. Jadi di media PPT itu nanti pasti akan ada gambar-gambar menarik sehingga siswa lebih menarik seperti video juga. Dan saya juga akan membawakan media konkret Pak Bimo. Jadi tumbuhan-tumbuhan nyata yang bisa dibawa ke sekolah seperti itu ya. Seperti pohon tomat, pohon cabai, wortel. Luar biasa sekali Bu Sri. Nanti, nah kira-kira jangka waktu rencana aksi Bu Sri ini bagaimana dan bagaimana ukuran keberhasilan dari rencana aksi yang akan Bu Sri tindak lanjuti? Ya Pak Bimo, insya Allah sebelum pertemuan berikutnya saya sudah akan membuat media tersebut dan saya sudah mempersiapkan media konkretnya. Dan akan saya persiapkan semenarik mungkin sehingga di sini nanti siswa akan lebih memahami untuk materi, kemudian interaksinya terhadap teman juga akan lebih tampak Pak Bimo. Kemudian menurut saya keberhasilan dari rencana ini adalah anak-anak yang lebih aktif dalam pembelajaran Pak Bimo. Ya Pak Bimo, betul sekali. Dan diharapkan juga akan mendapat nilai yang lebih maksimal dalam pembelajaran. Mantap sekali Bu Sri. Setelah ada rencana aksi, kira-kira komitmen apa yang akan Bu Sri berikan agar pembelajaran Bu Sri nanti lebih optimal dan mampu mengakomodasi kebutuhan belajar siswa? Jadi komitmen yang dipertahankan Bu Sri seperti apa? Saya akan melaksanakan rencana aksi dengan memaksimalkan media pembelajaran semaksimal mungkin agar anak-anak dapat memahami materi yang akan saya sampaikan. Dan dari komitmen itu nanti siapa dan apa yang dapat membantu Bu Sri dalam menjaga komitmen tersebut? Tentu saja di sini yang dapat menjaga komitmen yaitu adalah kepala sekolah sebagai pimpinan di sekolah ini, dan atas izin beliau juga nanti maka komitmen ini akan berjalan dengan lancar dan tentunya dengan masukan dari teman-teman satu lembaga Pak Bimo. Juga dari komunitas ya seperti KKG atau yang lain juga Pak Bimo, dari teman sejawat. Kita sudah melakukan aksi coaching ini, bagaimana tindak lanjut dari sesi coaching ini, dari sesi supervisi ini, kira-kira apa yang akan dilakukan? Saya akan menyusun pembelajaran dan membuat media pembelajaran sesegera mungkin dengan tentu saja memperhatikan kekurangan yang sudah kita refleksikan ya. Nah, ternyata dari sini saja Bu Sri sudah bisa memaksimalkan potensi Bu Sri. Jadi Bu Sri tadi sudah mengidentifikasi apa kelemahan saya. Sebenarnya itu adalah poin dari coaching kita supervisi ini. Jadi harapan dari kita melakukan supervisi ini tadi adalah dapat membantu Bu Sri untuk meningkatkan kegiatan belajar mengajar yang mampu memfasilitasi anak. Ternyata Bu Sri sudah bisa menggali potensi sendiri. Itulah yang dimaksud dengan supervisi. Baik, terima kasih Pak Bimo untuk kegiatan hari ini dan masukannya hari ini. Ya, semoga sukses. Amin, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya ini juga pasca observasi hari ini, saya berikan terima kasih atas kegiatan belajar mengajar ini dengan sangat baik. Mungkin nanti akan begitu juga. Amin, terima kasih Pak Bimo.